pom bensin swasta. Iya. Terus Kayaknya di sama yang punya dikontrak, kalau yang mau pakai bayar 2.000, kalau ini kencing mandi 4.000 Iya. untuk perawatan. Kenapa nggak gratis? Ini fasilitas umum. Saya kurang tahu soalnya saya cuma dari biasa. Pada Direksi Pertamina, saya mengharapkan fasilitas umum seperti ini harusnya gratis. Karena kan sudah dapat dari jualan bensin. Udah gitu ada juga toko kelontong. Jadi masyarakat mestinya ya mendapatkan fasilitas tambahan. Saya minta Direksi Pertamina harus perbaiki. Dan saya minta nanti seluruh kerjasama dengan pom-pom bensin swasta yang di bawah Pertamina juga toiletnya nggak boleh bayar, harus gratis. Udah lihat kan video Mas Menteri Erick Thohir barusan? Emang deh ya, Mas Menteri paling juara. Sampai urusan toilet berbayar di SPBU pun gak luput dari radar pantauannya. Mas Menteri juga udah ngasih instruksi tuh supaya Direksi Pertamina menyelesaikan masalah ini, terutama bagi para pengusaha pom bensin swasta yang bekerja sama dengan Pertamina. Toiletnya harus gratis, kan udah jualan minyak, untungnya udah gede. Masa perkara recehan aja masih diambil sih? Begitu kan Mas Menteri maksudnya? Tapi pihak Pertamina udah angkat bicara sih usai disentil Erick Thohir soal toilet SPBU bayar. Corporate Secretary Subholding Commercial and Trading Pertamina, Irto Ginting berjanji pihaknya akan menggratiskan toilet di SPBU. Katanya, toilet merupakan salah satu bentuk layanan yang ada di SPBU. Pihak Pertamina akan mensosialisasikan kembali ke para pemilik SPBU untuk meningkatkan layanan ke masyarakat. Tidak hanya layanan BBM, namun juga termasuk memastikan ketersediaan toilet secara gratis dan memperhatikan kebersihan serta kenyamanannya. Tapi nggak fair dong ya rasanya kalau misalnya kita nggak melihat langsung kondisi toilet yang berada di SPBU Pertamina. Nah, kami pun mendatangi nih salah satu toilet SPBU yang berada di kawasan Jakarta Selatan untuk mendengar langsung sebenarnya kenapa sih mereka memasang tarif untuk menggunakan fasilitas toilet di SPBU. Dan kira-kira mereka setuju gak ya kalau toilet SPBU digratiskan? Walaupun ini nggak dikelola lagi sama orang, ya mudah-mudahan masih bekerja di sini gitu. Soalnya nih kalau digratisin juga nih kotor, ditinggal sebentar aja ini udah acak-acakan. Sedangkan ini tiap bulan tuh ada, ya nggak tiap bulan sih, ada apa tuh, audit gitu, ada audit. Jadi untuk menjaga kebersihan. Iya, ada yang jaga gitu. Ya mudah-mudahan saya masih pekerjakan di sini walaupun toilet ini nggak dikelola sama orang lagi, harapan. Kalau menurut saya mah keberatan, karena kan bukan, kalau nggak ada yang mengelola, rata-rata toilet SPBU itu kotor. Kalau ada yang mengelola kan seenggaknya nggak terlalu bersih juga, bersih lah gitu. Tapi itu nanti duitnya yang terkumpul itu bakal buat biaya apa aja tuh? Buat biaya perawatan. Nah itu emang ada yang bosnya atau bagaimana sih Pak? Ya sebenarnya ada yang ordinirnya. Itu per bulan bisa menghasilkan berapa Pak? Nggak tentu. Nggak tentu ya. Dan Bapak keberatan artinya? Ya keberatan lah, kan kita orang kerja, kalau otomatis ini gratis, otomatis kan kehilangan pekerjaan semua orang juga kan. Kehilangan pekerjaan ya Pak? Iya. Harapan Bapak apa Pak? Ya harapan saya mah kembali seperti biasa aja, nggak usah ngurusin yang hal-hal yang sepele gini lah gitu. Sebenarnya sih saya nggak terasa mengganggu gitu ya kalau misalkan bayar sekedar 2.000 untuk WC umum di SPBU. Soalnya juga kan mereka juga kan kasihan, sama-sama cari makan gitu. Jadi nggak terlalu terganggu lah. Kalau misalkan mau digratiskan ya juga tolong dipikirkan juga yang mereka yang kehilangan pekerjaan gitu, jangan dilepas gitu aja, nanti malah makin banyak pengangguran, terus malah makin banyak kriminal kan gitu, terutama kan di SPBU juga gitu, terutama yang di SPBU yang besar-besar tuh, mungkin seperti itu. Tapi kalau abang melihat sendiri SPBU di Pertamina atau toilet itu bersih nggak sih Pak? Kalau ada sebagian sih bersih, kalau misalkan emang ada yang jaga ya
mereka yang jaga di depan pintu tuh biasanya minta uang 2.000. Itu biasanya sih bersih, tapi kalau misalkan yang nggak ada yang jaga itu terkadang terkesan kotor gitu. Oke, sebenarnya sih udah bukan rahasia umum lagi lah ya kalau toilet di SPBU itu berbayar. Kalian juga pasti udah pernah menggunakan fasilitas ini dan gak heran lah kalau misalnya ada tarifnya. Cuman mungkin Mas Menteri kebetulan lagi kebelet nih mau ke toilet. Kaget lihat ada tarifnya. Kalau menurut analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Caniago, apa yang dilakukan oleh Erick Thohir itu adalah salah satu cara untuk menaikkan elektabilitas dan mengambil empati masyarakat dengan kebijakan-kebijakannya yang pro kepada publik. Ini bagaimana Pak tanggapan Bapak sebagai pengamat politik? Apa dia ada terkaitan politik Pak untuk SPBU gratis Pak? Ya pertama begini, apa yang dilakukan Erick Thohir itu tidak ada yang bagian dari politik ya, artinya bisa saja itu sangat penting bagi untuk meningkatkan elektabilitas beliau ke depan, untuk mengambil empati masyarakat ya, kebijakannya yang pro terhadap rakyat, pro terhadap publik. Itu yang kedua begini, Erick kan sebetulnya bagian dari yang nanti akan bertarung di Pilpres 2024, sehingga dia harus berupaya untuk melihat kebijakan-kebijakan yang menyenangkan rakyat. Jadi itu kebijakan yang menyenangkan rakyat itu ya sekarang ini beliau melakukan sesuatu yang kemudian publik senang dan simpati. Pak, untuk terkait Erick Thohir sendiri, apakah ada wewenang untuk membuat SPBU gratis Pak? Kan dia sebagai menteri, apakah harus ke bawahannya atau emang harus dia langsung atau bagaimana Pak? Ya itu kan kembali soal teknis ya, karena BUMN itu Pertamina itu bagian dari BUMN, jadi saya pikir nggak ada masalah ya, karena memang itu masih satu perusahaan, satu institusi gitu, jadi nggak ada bedanya gitu. Nggak ada masalah. Ya, mudah-mudahan aja sih kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Mas Erick Thohir betul-betul pro kepada rakyatnya ya. Tapi nih Pak, jangan cuma ngurusin toilet aja ya Pak. Masih ada loh masalah-masalah di badan BUMN yang belum juga selesai. Misalnya, hutang Garuda Indonesia yang semakin menggunung, atau masalah birokrasi investasi di perusahaan BUMN yang sempat bikin Presiden Jokowi kesel. Aduh. Buat Kids Era Now, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel kami. Atau buat kamu nih yang mau mendapatkan informasi menarik lainnya, kamu bisa mengakses website kami di www.era.id. Dan jangan lupa juga untuk mengunjungi media sosial kami, Instagram, Twitter, dan Facebook era.id.